رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah bahwa di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat serta tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Semua upaya sudah kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan kebaikan kita berusaha untuk senantiasa kita tempuh, baik sholat, tilawah Al-Quran, berderma, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Dan kita juga mengetahui bahwa Islam agama kita menekankan prinsip-prinsip keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Bagaimana hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa kita tingkatkan. Di saat yang sama pula kita juga harus meningkatkan hubungan baik kita kepada sesama, yang dalam bahasa agama kita sering disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, terkhusus terkait dengan hablum minan nas ini, sangat dianjurkan bagi kita untuk terus menjalin silaturahmi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT menyatakan kita diminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Ma'asyiral muslimin, silaturahmi adalah amalan yang sangat-sangat berbobot di dalam agama kita. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah satu wasilah yang bisa kita gapai untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat adalah memperbanyak silaturahim. Ayyuhan nas, afsus syalam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, sholatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tertidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimin, ini adalah yang pertama. Kenapa kita juga harus berbuat baik kepada sesama dan kita wujudkan dengan silaturahim? Karena silaturahim adalah wasilah bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Islam juga memberikan inzar, peringatan kepada kita bahwa mereka yang akan masuk ke dalam neraka atau mereka yang tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang memutus silaturahim. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim itu. Dari sini kita menjadi paham pentingnya silaturahim. Dan makna silaturahim sendiri, ma'asyiral muslimin,
silah adalah hubungan, sementara rahim adalah rahim seorang ibu. Sehingga para ulama kita mendefinisikan secara khusus silaturahim itu adalah hubungan baik yang harus kita jaga dengan kerabat-kerabat kita atau ulul arham, saudara-saudara yang memiliki ikatan secara nasab. Sehingga secara khusus kita berusaha untuk senantiasa berbaik kepada kerabat-kerabat dekat kita. Dan secara umum tentu kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, juga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini patut kemudian kita renungkan. Rasulullah menyatakan, "Ma min zambin atsdaru ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yutakhiru fil akhirah min qati'atir rahimi wal khiyanati wal kadhibi." Tidak ada dosa yang lebih pantas dipercepat oleh Allah ukubahnya, hukumannya kepada orang yang melakukan itu ketika masih di dunia. Ma'ama yutakhiru fil akhirah, dengan masih ada hukuman yang disimpan oleh Allah di akhirat. Maknanya adalah hukuman di dunia ini sama sekali tidak menggugurkan atau menghapus hukuman di akhirat. Dari orang yang memutus silaturahmi, orang yang berkhianat, dan orang yang berdusta. Kita perhatikan bahwa dalam hadis ini bisa kita garis bawahi dosa yang kemudian akan cepat dibalas oleh Allah ketika di dunia dan masih menyisakan balasannya nanti di akhirat adalah yang pertama memutus silaturahim. Maka Rasulullah meneruskan dalam hadis itu bahwa amalan ketaatan yang paling cepat sawaban, yang paling cepat dibalas oleh Allah ganjarannya la silaturahim, adalah silaturahim. Bahkan sampai dikatakan walau anna ahlal baiti layakunu fajaratan latanmu amwaluhum wa yaksuru adatuhum idza tawasalu. Kalau ada sebuah keluarga yang penghuninya itu adalah orang-orang yang suka bermaksiat, niscaya harta mereka terus bertambah dan jumlahnya juga bertambah jika mereka saling bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin, bagaimana dengan kita yang insya Allah senantiasa berusaha mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menyampaikan orang bahkan jika dia ahli maksiat, kalau rajin silaturahim saja hartanya akan terus bertambah. Sementara kita ma'asyiral muslimin tentu lebih berhak untuk mendapatkan predikat itu, yaitu orang-orang yang senantiasa diberi kelonggaran rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab silaturahim. Maka benarlah jika kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, wa yunsa'alahu fi atharihi, usianya dipanjangkan, falyasil rahimah, hendaknya dia memperpanjang atau dia kemudian bersilaturahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan tidak mengurangi fadilah atau keutamaan silaturahim, di masa pandemi ini kita bisa melakukannya, menunaikan silaturahim itu dengan cara yang mungkin sudah bisa kita atur sebelumnya. Jika memang bisa hadir wajhan biwajhin, bertemu langsung, maka kita menjaga protokol kesehatan. Jika kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka kita bisa melakukannya dengan video call ataupun melalui cara yang lain yang insya Allah tidak akan mengurangi dari fadilah silaturahim itu. Ma'asyiral muslimin, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dengan silaturahim sekali lagi merupakan wasilah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan silaturahim insya Allah rizki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan usia kita akan dipanjangkan, urusan-urusan kita akan dipermudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.